Hari ini kita adakan apel pagi dalam rangka untuk sosialisasi penempatan sampah, tempat pemilahan sampah. Excellent Religious Green, Matsanepat milik kita. Maka kalau ini milik kita, maka kita semua, kalian, Bapak Ibu guru dan semua warga madrasah ini bertanggung jawab atas apa yang ada di madrasah, menjaga fasilitasnya, menjaga keindahannya, mengupayakan supaya indah dan seterusnya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Alhamdulillah kemarin saya ketika istirahat di tangga itu ada sampah, saya perhatikan saja, ada satu sampah. Kemudian ada yang berkata, ayo sopo sing nyampah. Ternyata ada satu yang luar biasa. Wes rasah ngono, diambil aja, diambil. Nah ini luar biasa saya kira. Dua perbandingan, yang satu masih hayo sopo sing nyampah kuwi, tapi yang satu wes rasah ngono, diambil aja. Nah ini luar biasa. Kalau semuanya begitu coba, insya Allah ini bersih, tidak ada sampah. Kemudian yang membuang sampah sembarangan, ini juga punya, oh ini punya saya, ini milik saya, milik kita. Kalau saya buang sampah sembarangan berarti sama dengan mengotori diri saya sendiri. Nah maka ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Madrasah ini milik kita, tempatmu belajar, ya tempatmu untuk bermain dan seterusnya. Kalau bersih pasti nyaman, ya nyaman, enak dan seterusnya. Tapi kalau kotor, tidak bagus, ada yang rusak dan seterusnya, ya. Nanti semua nanti akan mendapatkan plastik ini di kelas. Nah, isinya apa? Botol-botol yang mungkin bisa dijual seperti ini, maka nanti masukkan di kertas, di plastik warna hitam ini. Ya. Kemudian pastikan di dalamnya kosong, tidak ada airnya. Kalau bisa setetes pun tidak ada airnya. Kenapa? Biar kering dan bersih. Jadi kalau masih ada airnya sedikit, tumpahkan untuk menyiram bunga yang ada di depan kamu. Kalau kebetulan pas bunganya tidak ada di depan kelas, di wastafel, ya buang di situ sampai betul-betul kering. Kalau sudah maka masukkan ke sini. Ya. Kemudian termasuk yang jenis ini ya, gelas-gelas plastik ini silahkan dimasukkan ke kresek yang warna hitam. Tujuannya apa? Ini nanti akan masuk ke namanya bank sampah. Dan ini bisa kita jual. Hasilnya nanti untuk kas kelas kalian masing-masing. Semakin banyak botol-botol, maka semakin cepat dan semakin banyak pula pundi-pundi atau kas atau uang kalian. Maka kalau nemu botol ya jangan dibiarkan, segera ambil, karena botol itu adalah rupiah bagi kelas kalian. Jalan kok wah ada botol, ambil, bawa ke kelas, tumpahkan dulu sampai bersih, bawa ke kelas, masukkan sini. Maka akan menambah kekayaan daripada kelas kalian. Paham ya? Kalau nemu botol ambil, masukkan ke sini. Dan nanti kalian akan ada buku bank sampah. Misalnya dalam 1 minggu ini kelas Jenderal Sudirman mendapatkan 1 kilo, maka 1 kilo sama dengan berapa Mas Bandi? Sekitar 3.000 ya atau 4.000 rupiah 1 kilo 1 minggu misalnya. Kalau 1 bulan berarti sudah 16.000, lumayan ya, kena tinggi sarapan bareng sak kelas. Ya sudah paham ya ini ya, botol minuman ya, baik yang gelas maupun yang botol. Baik, dan pastikan kering. Jadi ini tetap bersih nanti. Kemudian yang kedua, ini adalah sampah, tulisannya organik, sisa makanan, buah, daun, tulang dan lain-lain. Ya organik. Sisa-sisa makanan. Apa itu? Ya nasi, kemudian ini keripik, ya keripik kentang, kemudian buah, kemudian
ya sisa daging, ya makan sarapan, tulangnya udah habis. Habis tulangnya piye? Tulangnya udah habis, masukkan di yang kecil ini, yang tulisannya organik. Ya, ini nanti pasti akan ya mungkin kotor ya, karena mungkin ada nasi, ada yang kotor nanti nih. Kalau yang pertama tadi masih bersih ya karena kering, tidak apa-apa. Ya ini kotor tidak apa-apa. Kemudian nanti kemana? Ini nanti akan kita masukkan di belakang itu, nanti kita sediakan nih, itu ada timba tumpuk, nanti kita tulisi di sana. Ya, sisa makanan dari seluruh kelas nanti akan kita masukkan ke sini. Ini menjadi program P5, P2RA nanti. Masing-masing kelas nanti punya ini. Jadi sisa makanan dari dari timba kecil ini di belakang nanti langsung dimasukkan ke sini. Nah, ini akan kita olah ya untuk pupuk. Nanti dengan sendirinya ini akan muncul tetesan air nanti, lama-lama banyak, dan air itu bisa dijadikan pupuk cair ya. Kemudian di sisa-sisanya yang tidak terserap airnya tadi, maka dia akan menjadi pupuk kompos. Jadi mulai nanti ketika siang menjelang pulang itu, petugas piket membuang ini sampah organik tadi yang terdiri dari sisa-sisa makanan, daun, buah, ini dibawa ke belakang, dimasukkan ke timba ini. Nanti akan kita tulisi sisa-sisa makanan atau organik ya. Jadi silakan nanti dimasukkan ke sana. Bisa dipahami ya yang kedua? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga tulisannya styrofoam, kertas minyak, kertas basah tidak bisa diolah. Nah, ini semua jenis yang basah-basah. Nah, termasuk ini kertas minyak. Jadi kalau makan berarti kan nggak habis nasinya. Bagaimana caranya? Ada dua nanti. Nasinya dibuang ke sini, ya nasinya dibuang ke sini, kertas minyaknya dibuang ke sini. Paham ya? Jadi styrofoam, kemudian plastik basah, bekas cilok, bekas apa, yang tidak bisa diolah pokoknya ya. Kemudian, nah ini fruity, kemudian kemarin ada tanya real good ya, betul ya? Real good, minum-minuman itu, pokoknya masukkan semuanya ke sini. Ya, dimasukkan ke sini. Karena ini nanti akan kita buang yang jelas ini, karena tidak bisa diolah, ya. Minum-minuman yang basah, bahkan kertas pun nanti ada kertas kering ya. Kertas yang basah karena mungkin bekas makanan itu kan selain kertas minyak kan luarnya ada kertas ya. Kemudian dilalah basah, maka buang ke sini. Kertas basah atau yang kertas minyak, kemudian bungkus-bungkus yang basah, ini semuanya dimasukkan di sini. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya kalau ada daun ya, misalnya kok ada daun, mungkin kan tidak banyak di kelas ya, bagi kelas atas mungkin tidak banyak daunnya, itu nanti dimasukkan di yang hijau, karena nanti akan beda. Nanti daun kering itu akan kita olah juga menjadi kompos. Selanjutnya adalah ini kertas kering. Ya, kertas kering ini ya kertas yang kering, tidak tercampur oleh air dan lain sebagainya. Harapannya tetap bersih. Saya ulang, harapannya apa? Kotak atau tempat sampah yang kertas kering ini tetap bersih, sehingga ini juga bisa kita jual belikan ya. Berawal dari sampah, ternyata ada nilai ekonomis, kena tinggai kas kelas. Jadi kalau ada kegiatan kelas nanti bisa menggunakan uang dari hasil pengelolaan sampah. Jadi contohnya tadi sudah disampaikan nih, kertas kering. Ya, kertas kering, jangan sampai keliru. Dan nanti akan kita kilo ya, kita kilo. Kok buang kertas saja ini tidak, bukunya salah, mencobek, kemudian masukkan ke sini. Ya, nanti akan kita kilo, kemudian kita jual ke tukang. Kemudian yang terakhir adalah plastik, segala jenis plastik.
Plastik yang kering juga, jangan plastik yang basah, bekas cilok itu ya, bekas cilok, bekas pentol yang ada sambelnya, ada sausnya, buang di sini yang tidak bisa diolah. Kalau plastik kering, semua plastik kering masukkan ke yang segala jenis plastik. Tujuannya apa? Ini nanti juga akan kita olah. Ya, ini nanti akan kita olah menjadi bahan bakar. Ya, jadi dibakar, tetapi uapnya nanti kita kelola, maka nanti lama-lama akan muncul cairan, di mana nanti seperti BBM dan bisa digunakan untuk ya BBM seperti sepeda motor bisa. Cuma mungkin belum diteliti ya ininya kadarnya dan seterusnya. Tapi minimal ini bisa dimanfaatkan. Minimal paling elek kena tinggi cetek geni ya di rumah. Nah, mungkin ada ditanyakan anak-anak, sudah jelas ya? Ya, saya kira sudah jelas karena ada tulisannya. Sing penting disiplin. Dan masing-masing kelas melalui Bapak Ibu guru atau wali kelasnya masing-masing itu akan membentuk pokja-pokja. Minimal ada 5 pokja. Mana yang ngurusi botol, mana yang ngurusi organiknya, sisa makanan tadi, mana yang ngurusi yang tidak bisa diolah, styrofoam, kertas basah, plastik basah, ini ada sendiri. Dan setiap hari dilihat, sambil ini dilihat. Kemudian kertas kering, kemudian segala plastik. Setiap hari minimal masing-masing dilihat, ini sudah benar atau salah. Dan nanti Bapak Ibu guru juga demikian. Setiap kali masuk insya Allah juga akan melihat ya, apakah sudah benar atau belum penempatan sampahnya. Kalau betul benar ya harus belum betul ya harus dibetulkan. Ya. Intinya adalah anak-anak mulai dari kita, ya kesadaran kita. Kemudian yang masih membuang sampah sembarangan, kemarin Bapak Kepala Madrasah sudah menyampaikan sayembara. Yang tahu dan ada 2 saksi silakan dilaporkan, dihadiahi 100.000. Ya, itu. Maka apa maksud yang terkandung di dalamnya? Bukan nilai rupiahnya sebenarnya, tetapi bagaimana upaya kita semuanya untuk tidak nyampah sembarangan. Tempatkan sampah di tempatnya. Ketika jalan-jalan ke orang nemu tempat sampah, pisai dulu sampahnya. Kemudian kalau ketemu, masukkan di tempat sampah yang benar. Insya Allah ketika nanti ini jalan, yang di luar itu sampah di luar nanti akan kita kurangi. Ya, semua sampah dimasukkan ke kelasnya masing-masing. Kalau benar, maka kalian akan berebut sampah. Kalau kamu tahu ya, kemarin Pak Jepto dan Bu Nurjana, Pak Ali, Bu Ani, sama Bu Adit, yaitu survei sama Bu Kurnia ke tempat sampah. Yang mengelola sampah ini sampai luru-luru ya. Ada perayaan di mana gitu ya. Mereka datang untuk berburu sampah. Kita menjauh, kita menghindar, tapi mereka yang sudah pengalaman tentang sampah itu malah golek sampah. Karena bagi mereka sampah itu adalah rupiah. Coba bayangkan botol ini. Iya sedikit, memang berawal dari sedikit, tapi lama-lama dan berlipat dan berkali, maka juga rupiah. Kemudian kalau kamu tahu, organik ini, sisa makanan dan sebagainya, kalau sudah bisa diolah menjadi pupuk cair, namanya air lindi, kemudian tengahnya bisa dibuat kompos, itu juga bernilai. Kamu punya kolam lele, tidak usah beli pakan, cukup dengan maggot yang dihasilkan dari ini, sudah bisa untuk memberi makan pakan ternak itu. Ya, jadi itu sekali lagi saya berharap ini menjadi komitmen kita bersama untuk bisa mengelola sampah ini, sehingga harapan kami madrasah ini bersih dari sampah. Ada sampah tetapi di kita tahun ini, yakni pengelolaan sampah. Jadi insya Allah mulai besok Senin itu akan diberi waktu khusus sebelum pulang selama 30 menit untuk mengkondisikan sampah. Jadi begitu kalian pulang
itu tidak ada sampah yang berserakan di madrasah kita. Zero waste for our school. Ya. Jadi zero waste itu apa artinya? Waste apa cak? Sampah. Sampahnya zero. Jadi tidak ada sampah di madrasah kita. Proyeknya mungkin bisa berjalan kurang lebih 2 minggu, tetapi kegiatan ini akan berlangsung selamanya selama kamu berada di madrasah ini. Jadi mungkin nanti proyeknya, pelaporannya dan sebagainya itu bisa berlangsung 2 minggu, tetapi program ini akan terus berjalan sampai kapanpun. Karena bumi kita ini dari sampah. Good. Nah seperti itu. Jadi itu yang harus kalian tanamkan. Marilah kita bersama-sama bertekad untuk mewujudkan ini, untuk membekali kalian, membekali kebiasaan kalian yang biasanya cuek, tidak peduli dengan sampah. Mulai sekarang ayo kita bersama-sama bertekad untuk apa? Untuk peduli terhadap lingkungan kita. Minimal kita tidak membuang sampah sembarangan. Ini yang harus kalian camkan. Terus nanti setelah program ini berjalan anak-anak, terutama yang magot ini tadi, magot itu nanti lek dijarni dibuang percuma iman-iman. Makanya nanti proyek yang kedua itu insya Allah rencananya akan membuat hidroponik. Hidroponik itu tanaman yang ditanam di media tanam yang di bawahnya ada air. Nah, airnya itu nanti akan kita beri ikan, baik lele, gurame dan sebagainya. Nah, makanannya ikan itu dari mana? Dari magot hasil sampah ini nanti. Nah, itu nanti akan berkaitan erat. Untuk itu anak-anakku semuanya, marilah kita bertekad bersama-sama seluruh sivitas akademika yang ada di madrasah ini, baik Bapak Ibu guru, kemudian karyawan, karyawati MTSN 4 dan kalian semua, kita semua bersama-sama untuk bertekad mengelola sampah dengan baik. Kalian pilih sesuai dengan tempatnya. Ini adalah sampah yang berasal dari dalam madrasah, ya. Pak, ini sisa makanan biar lebih penuh. Bapak untuk berkondangan segone sing akeh gorene. Tidak boleh. Kalian bawa botol dari rumah sing akeh sak kresek gen dapat banyak, tidak boleh. Jadi sampah yang dihasilkan oleh madrasah. Kemudian tolong anak-anak yang mungkin membeli dari luar madrasah, sampahnya jangan dibawa masuk ke madrasah. Kemudian untuk penempatan tempat sampah ini nanti sebaiknya dikondisikan di belakang kelas, ya, di belakang dijejer, bukan di depan, karena kalau di depan akan kelihatan penuh. Memang ada anak yang tanya, Pak, saya taruh di luar, kenapa? Karena bau. Makanya sudah disampaikan Pak Cip tadi, ya, yang usahakan yang kering masuk ke kering, ya, kemudian yang sisa-sisa masuk ke sisa. Jadi nanti lebih mudah mengkondisikan ini dipindah atau segera dibuang. Anam, siapa namanya? Ini yang dari pindahan dari mana? Probolinggo. Nah iya itu. Ya silakan maju. Ini luar biasa. Padahal dia tidak tahu kalau saya di situ. Jadi insya Allah tidak, karena ada saya tidak. Saya tidak daruh, tapi saya masih dengar suaranya keras sekali. Ada yang teman bilang betul ya, yang di tangga kemarin, ya itu ada yang satu bilang, ayo sopo nyampah, tapi ini wis udah usah jurus, ambil aja. Ya, terima kasih, saya kasih hadiah. Luar biasa, ya kalau semuanya begitu, saya kira madrasah ini akan bersih. Ya, terima kasih, bisa kembali ke tempat. Monggo. Luar biasa.
Ya. Masyarakat religius. Masyarakat kita. Untuk upacara saya sampaikan, saya akan memberikan reward pada kalian yang berhasil dalam tanda petik menangkap pelaku pembuang sampah sembarangan. Paling tidak ada 2 saksi, ya. Kemudian buktinya ada, sampahnya, dan yang jelas ada pelakunya, ya. Kemudian di cross check memang mengakui, maka kita berikan reward 100.000 rupiah. Cuman kemarin uangnya belum saya kasih, soalnya di ini duitnya mau dicetak. 100.000 tau? Ya? Nanti dibagi 2, ya? Mas Gading 100.000, ya? Ya, 2.000 sampah pelakunya, meskipun hanya kecil. Satu misal ya, kayak gini yang disampaikan Pak Cip tadi ya. Misalkan permen ini ya, kamu nyopet, saya sekian ini, ya, ini termasuk sampah, boleh ditangkap. Dia buang sembarangan misalkan, sampah, ya, ya. Jadi kalau kalian bikin sampah seperti ini, kalau masih jauh dari tempat sampah, seperti sampaikan Pak Cip, disai, ya, disai. Kalau ini dimakan, gitu, ya, nggak sama elek, ya. Kasih contoh, ya, disai nggak apa-apa. Nanti ketemu tempat sampah kita masukkan, ya, seperti itu, ya. Makasih ya, Mas Gading. Silakan tangkap kalau ada teman kalian sekecil apapun sampah yang dibuang. Ada 2 saksi, ada barang bukti, maka silakan lapor ke saya. Besok